orang tuh banyak yang mau menyangka ketika gue nggak mau dihubung-hubungkan dengan lagu lama, artinya gue sebel sama lagu itu. Enggak sebel. Bukan sebel, lebih kebenci. Twice, Blackpink. Ya. Oke. Lu suka nih karena lagunya ya? Apa karena looks-nya? Karena dia putih, orang Korea, ini enak nih buat bahan gue. Dirimu Siapa? di hatiku. Ayo. Sudah terlalu lama. Terus. Dan biarlah ku biarlah. mencoba. Halo. Ya, gue tuh selalu bingung deh just mau open nih kayak YouTuber tuh gimana Gak apa-apa, Gak usah kan. Soalnya kan image-nya, hey guys gitu loh. Kenapa sih harus gitu kan? Gak harus kan? Itu dia. Iya kan? Anyway, thank you udah datang ke rumah gue. Terima kasih sudah diundang. Gila, gue tuh grow up sama lagu lo, by the way ya. Masa sih? Iya, sumpah. Gue mau ngomong sesuatu nih. Apa? Lo grow up sama lagu gue kan? Yes. Dan lagu lo menemani masa puber gue. Gue dengerin Kilms, man. Berarti fair ya, imbang ya? Fair lah ya? Fair ya, oke. Gue juga dari kecil, gue tuh gak dengerin lo, tapi lo kedengeran terus. Gitu ya? Karena gue denger nih, ini siapa sih Joshua? Lu main film, iya, Joshua ya? Iya. Joshua, lagu lu juga everywhere, lu tuh mengganggu kehidupan orang kayak Gitu ya? Menurut gue, lu satu artis cilik yang wow banget pada masa itu ya. Apa sih rasanya menjadi anak kecil yang terkenal? Pressure kah? Gue suka banget ditanya ini karena biasanya ketika bahas ini tuh pertanyaannya nggak gitu, Nat. Pertanyaannya tuh selalu gimana sih awal mulanya bisa jadi penyanyi gitu. Kalau itu kan lo bisa googling ya. Oke. Kalau ini kan lo nggak ada nih. Yes. Apa sih rasanya menjadi Joshua waktu kecil? Itu kan berarti idaman lah. Orang-orang dong. Famous, money. Idaman orang-orang, tapi ternyata saat itu bukan idaman gue, ngerti nggak? Maksudnya menjadi famous itu bukan goals gue waktu kecil. Karena murni waktu kecil gue suka aja ngelakuinnya gitu. Gue nggak ngerti duit, nggak ngerti fame. Berarti dari kecil lo emang udah suka nyanyi? Justru gue dijadikan penyanyi dalam tanda kutip dijadikan ya sama orang tua gue itu karena memang gue banci tampil banget. Jadi ada video waktu gue umur 1,5 tahun gitu di Bali depan toko kaset, gue joget-joget depan bule apa. Jadi memang gue tuh suka banget sama panggung, gue suka banget sama dunia hiburan gitu. Jadi mungkin itu kenapa nggak banyak penyanyi cilik saat itu yang solois cowok ya gitu. Karena ternyata jadi penyanyi cilik pun lo nggak cukup bisa nyanyi aja, tapi lo emang harus suka sama bidang sama bidangnya. Oke. Berarti kalau gue ngomong lu tuh pressure nggak berarti? Saat lu kecil kan banyak ngomong nih, ini orang pasti kehilangan masa kecilnya nih, harus kecil main. Lu nggak kehilangan itu apa lu kayak fuck, gue beruntung sih nyet? Dulu sih gue selalu mikir gini ya, kalau orang bilang gue kehilangan masa kecil, lo juga kehilangan karir di masa kecil, lo nggak punya karir kayak apa yang gue punya. Maksudnya itu kan tinggal lo mau ngeliat dari sudut pandang mana. Tapi yang jelas gini sih, kayak gue lahir ke dunia tidak dengan buku manual yang bisa gue baca gimana cara menghandle fame. Gue nggak tahu. Cause you're too fame ya? Iya, nggak juga sih, maksudnya karena ketika gue sadar sebagai manusia, gue udah ngerasain kayak ke jalan-jalan tuh ada yang negor, ada yang kenalin. Banget lah nyet, maksud gue semua orang gak ada yang gak tahu lu sih. Even dia gak suka sama lu, dia pasti tahu. Oh Joshua, I know. Ya, jadi gue ngerasa kayak nggak bisa belagu karena ya udah ini emang biasanya tuh kayak gini gitu. Pressure datang ketika gue sudah tahu yang namanya fame, gue udah tahu yang namanya uang. Itu terus, baru kena tuh. Baru ada fase dimana kayak orang ngebandingin karir gue saat itu sama karir masa kecil gue. I know, gue tau ya. Kenapa harus lo bandingin ya gitu? Maksudnya pemain bola ketika dia di masa jaya, terus pensiun lo nggak bandingin gitu. Tapi gue baru sadar sih karena memang dunia hiburan tuh lo dituntut untuk terus ada di level yang sama. Yang menurut gue sebenarnya nggak juga sih. Berarti lo ngerasain itu dong, banyak orang membandingkan lo mah dulunya terkenal kecil. Oh iya, gue SMP SMA itu kayak gitu. Itu apa sih justru rasanya lo betek ya? Lo tai deh apa sih? Gue selalu bertanya ini ke lo deh. Karena lo menurut gue famousnya juga nggak nyantai ya. Pas lo kecil lo nggak nyantai ya. Lo tuh dead fame gitu loh. Begitu lo gede pasti orang ya lo sekarang jebur, lo sekarang lo ngerti nggak sih? Banyak itu yang masuk ke lo. Itu gue inget dari kelas 5 SD itu udah mulai ada. Oh gitu? Sampai gue SMA kelas 1 awalnya memang panas. Kayak lu gak bisa ngehargain banget gini-gini gitu. Apalagi lu masih kecil ya, lu masih bingung nih apaan nih gitu. Iya gitu. Gue kan gak pernah merencanakan itu gitu. Ketika gue turun dan pengen memulai hidup biasa, kenapa lo judge gue padahal emang gue pengennya gini gitu. Berarti lah emang lo pengennya begitu? Iya, karena saat itu SMP lu gak mikir gue harus fame lagi sih, gue gak boleh kalah sama gue yang kecil. Nah, gue orangnya gak ambisius gitu sih. Oke. Gue benar-benar
disalip orang tuh gue kayak oh yaudah nggak apa-apa gitu. Iya. Gue tuh daripada pukul-pukulan mending nyantai lah gitu. Iya. Daripada sikut-sikutan ya ambil lah gitu. Oh gitu ya. Gue gitu orangnya, jeleknya itu ya. Kalau mau dibilang jelek sih jeleknya itu. Tapi gue ngerasain banget tuh ketika orang mulai ngomong gitu, terus ya emosi karena memang ini yang gue mau, kenapa lo anggap gue merasa ini bukan pilihan gue gitu. Sampai akhirnya gue terbiasa kayak oh ya oke, nggak apa-apa. Oh udah mulai kebal lah gitu. Sama cacian kayak gitu tuh kebal. Bayangin. Itu berarti banyak banget ya. Maksud gue pada saat SMP lu kan juga dibilang dewasa belum. Apalagi remaja kan lagi caur-caurnya tuh. Lo tau nggak satu hal sebenarnya? Gue tuh menyatakan berhenti bernyanyi itu karena gue udah siap-siap untuk masuk masa akil balik. Puber, kan suara berubah kan? Wah ini nggak bisa. Orang ingetnya itu aja, Joshua yang diobok-obok. Iya. Lu masih capek banget dong. Nggak bisa nyanyi kan ketika suara gue pecah kan? Sure. Ternyata suara gue nggak pecah men sampai sekarang. Gue kalau di telepon masih dipanggil ibu. Sering banget gue kalau pesen Gojek gitu. Ya bu, ini makanannya. Just, berarti transisi lu setelah lu kecil fame, and then lu remaja lu mutusin gue nyantai kali ya. Tapi sebenarnya lu rindu nggak sama that kind of fame? Enggak. Amral lah, bohong lah. Duitnya rindu. Fame-nya enggak. Karena anjir ini anjir gue ditanyain gini. Karena gini. Ya udah, maksud lu semua orang pasti pintar nggak sih deep down. Adalah. Gue rasa orang cuma pengen diperhatiin. Oke. Karena ketika semua orang nih gue lihat banyak banget content creator yang berusaha untuk dapat fame. Yes. Sementara been there done that nih gue nih. Iyalah. Joshua bro, lu nggak bisa ngomong apa-apa. Gue tuh rasanya pengen bilang kayak, lu cari happy-nya aja gitu. Karena di sana juga lu nggak happy kok. Maksudnya belum tentu happy kok. Yes. Ketika sampai sana, gue udah di sana dan gue tuh udah turun lagi dari sana. Gak ada apa-apa. Percaya sama gue. Jadi emang ternyata pada akhirnya happiness sih, man. Oh fuck, ya. Happiness sih. Jadi selalu jalan itu intinya menurut lu hidup lu yang penting happiness, bukan fame. Iya. Apakah di dalam happiness tuh ada duit pasti. Karena nggak ada duit pasti kita nggak happy lah. Iya kan. Yes. Tapi maksud gue secara holistik tuh happiness. Bukan fame. Itulah Joshua yang sekarang. Karena menurut gue begitu nge-googling lu lagi ya, masih banyak banget yang meng-compare ya kayak Joshua yang dulu lah, Joshua yang kecil. Sekarang dia struggling banget nih berusaha A, B, C, D. Makanya gue penasaran banget nih. Untuk umur lu yang juga dibilang pada masa itu belum dewasa, gue penasaran banget orang gila nggak ya? Lu ngerti nggak sih? Lu tuh sempet kayak gue hampir gila siapa? Menurut lu? Gila dalam arti. Lu pernah kenalan bapak lu ya? Iya, 18 saat tahun. Lu fame. Justru lagi di masa paling susah. Shit. Di masa paling susah, gue berasa pincang banget saat itu karena ada pikiran bahwa quit industri aja kali ya gitu. Karena selama dari gue kecil sampai saat itu tuh bokap terus. Oh bokap lu? Bokap nyokap terus gitu. Jadi wajar kalau gue merasa pincang saat itu. Cuma kalau dibilang gila atau enggak, gila bukan karena stres ya. Tapi karena gue ketemu sama terlalu banyak macam orang. Oke. Ketika di usia sangat muda dan lo ketemu sama segala macam orang jenis manusia, lo ngelihat terlalu banyak hal, lo lihat terlalu banyak dark side dalam industri. Bukan gue ya, tapi di sekeliling gue. Di sekeliling lo ya. Gue terlalu banyak melihat realita yang harusnya untuk anak kecil nggak usah lo lihat. Iya. Oh lo lihat semua. Oke. Akhirnya pala gue berisik. Sekarang pala gue nggak bisa diem. Dan itu capek banget. Capek banget karena ketika orang gue ketemu orang gitu, gue tuh udah bisa tahu ini mah mau kesini arahnya gitu. Karena gue udah pernah ketemu ribuan jenis manusia. Yes. Waktu gue kecil, gue tour keliling Indonesia umur mungkin 6-7 tahun dan gue udah mengalami situasi yang paling nggak enak sekalipun. Tiba-tiba itu lu fame tuh di saat 6-7-8 tahun ya? Itu golden age lu dong ya? Di industri ya gue ngomongnya. Kalau album Air yang diobok-obok itu 5, gue berhenti di 9 tahun. Anjing kecil banget ya, sumpah. Itu. Lu udah di situ dong, udah di sini umur. Sebenarnya nggak enak sih karena belum punya grupis gue. Jadi gue tidak bisa memanfaatkan fame gue. Kalau punya grupis abis tuh grupis lu ya. Dan nggak ada tuh buar manggung, minum-minum tidak ada. Dulu pasti tidur ya, pulang manggung tidur dong ya. Ya minum susu lah ya. Kalau lu famous sekarang bubar dong nggak Cece ya? Nggak tahu ya. Mungkin saat itu juga dibantu dengan fisik gue yang masih lebih baik dari sekarang ya. Kalau sekarang sih mungkin nggak gitu juga. Iya. Ya tapi maksud gue udah pernah ke daerah yang paling pelosok manggung. Panggungnya roboh. Tiba-tiba pas gue naik panggung
tukang soundnya belum dateng sehingga Anjay. soundnya nggak bisa nyala, Yes. panitianya berantem pukul-pukulan sama Yes, penonton. yes. Gue ngeliat itu semua. Di umur segitu Di lagi. umur segitu. Makanya sekarang ngeliat kayak apaan sih ya? Iya, jadi gue Banyak orang yang ngincer fame segitunya dong. Lo ngerti nggak? Sampai Banyak. ngelakuin apa aja. Dan gue ngerti kenapa, karena memang kalau belum di sana ya memang fame begitu menarik sih. Iya, kalau belum di sana ya. Iya. Begitu udah di sana, yang penting adalah happiness menurut gua. Kayak ternyata bukan ini ya gitu. Iya, Ternyata paham yang gua. dikejar itu happy-nya, Iya, iya. bukan fame-nya. I see. Bahwa lo bisa happy kalau di sana, oke. Tapi Iya. bukan fame-nya. Iya, gitu. iya. Just tadi pas kita lagi offer, gue surprise dia. Lu segitunya ke Korea ya? Apa sih Gimana terjadi? sih, Pak? Gua sampai surprise lu. Gila, orang nanya apa lu bisa jawab. Ada apa dengan Korea sih dan hidup lu? Lu kayak intuit deh. Gue kayak kualat sih, Pak. Kenapa? Karena dulu gue sekeliling gue suka Korea dan gue kayak kalau temen gue nge-tweet Korea gitu ya, apaan sih berisik gitu. Sumpah lu. Iya, Ya. gitu dulu. Terus, duh ini apa sih cuma bisa joget-joget doang, nggak bisa nyanyi gitu. Iya. Itu pun masih ada di benak gue sih. Iya Pas kan? yang kemarin. Iya kan? Nah, Akhirnya apa sih titik sampai Korea tuh oke sih nyet. lo coba memulai dari grup namanya Big Bang. Big Bang, oke. Gue dari situ soalnya. It's a boy band ya. Boy band, Mhm. tapi mereka nggak terlalu banyak Oke. koreografi. Kenapa? Big Bang mengaruhi lu ada apanya? Oke. Karena masing-masing dia cuma 5 orang. Hmm. Gue jadi promo Big Bang. Apa itu oke? Dia 5 orang. Karena lu dalam banget tadi ngomongnya soalnya. Iya gitu ya? Dalam. Lima-limanya Mhm. itu punya personality yang kuat-kuat. Jadi nggak seragam. Big Bang. Big Bang. Oke. Mungkin di benak orang-orang boy band seragam ya, kayak Kalau Gang Bang lu pernah denger? itu nggak seragam sih. Iya. Nggak pakai seragam maksudnya. Oke, Pak. Terus kuat-kuat banget gitu. Oke. Dan mereka lebih ke hip hop. Ya sumpah lu. Iya, jadi mereka nge-rap. Oke. Ada Si nyanyinya Big Bang juga. ini ya? Si Big Bang Oke. ini. Mungkin lo pernah dengar salah satu membernya namanya G-Dragon. Lo tahu gue keren. Itu G-Dragon. Fashion yang keren ya. Itu dia. I don't know about the music ya. Nah, musiknya menurut gue bagus dan Oke. ketika di panggung mereka tuh jarang ada koreo yang bareng-bareng. Yes. Mereka lebih ke shouting ke penonton, ngajak penonton bareng-bareng Yes. gitu. Dan menurut gue anjing keren banget nih ya gitu. Dari situ mulai terus sampai akhirnya gue suka girl bandnya, lucu-lucu juga ya. Lu kena juga nyet. Lu kenapa sih girl bandnya nih? Justru dari Big Bang gue ke girl bandnya sih, Pak. Siapa menurut lo yang paling kayak ini harus lu denger sih. Karena ini temen lu ngapain? Ini tricky banget. Iya kan? Kalau gue jadi agen propaganda K-pop ya, gue nggak boleh salah nyebut band grupnya karena tiap orang tuh punya taste yang beda-beda. Oke. Kalau lo suka yang savage gitu, bisa dimulai dari Blackpink misalnya. Ya. Ya yang Blackpink oke menurut lo, fine. Oke. Oke. Gue sih udah di level suka semua ya. Iya. Multi fandom istilahnya. Oke. Kalau lo suka yang kayak savage gitu, lo bisa Blackpink. Kalau lo suka yang Itu emang dalam ya anjing. tengah-tengah antara cute dan savage dan cantik gitu, lo bisa dengerin Twice. Oh, gue tahu. Oke. Oh, tahu Twice? Gue tahu tapi gue nggak dengerin. Oh, oke. Gue tahu karena dia mengganggu telinga gue kayak ini siapa ya gitu. Lagunya nempel Cuma banget. gue belum masuk gitu. Oh, iya, Gue ngerti, pengen ngerti. setelah ketemu gue harus dengerin gitu. Ngerti. Ya kan lo ngerti kan? Twice, Blackpink. Ya. Oke. Lu suka nih karena lagunya ya? Apa karena looks-nya? Karena dia putih, orang Korea, ini enak nih buat Gini bahan ya? gue. Apa karena lu suka lagunya dulu Enggak, nih? banyak orang gini. Oh, lu bacol aja nih Korea bacol gitu kan. Iya dong. Lu juga ada di situ kan? Bentar gua angkat dulu. Angkat lah katakan. Ini gak usah dikat dong. Halo. Halo. Iya. Jangan dulu. Aku lagi interview, bentar. Iya. Oke. Enggak, Pak. Enggak. Karena gua nggak tahu orang lain, tapi kalau gue pribadi, pikiran gue memang nggak ke situ. Oke. Ya kan? Beda sama orang-orang yang memang gitu. asik. Mungkin itu pikiran kita jadi ke sono ya. Oke. Ini mah enggak, emang Iya. oke, lagu mungkin banyak lagu itu enak lagunya mereka, tapi banyak mungkin lagu yang lain yang lebih enak. Yes. Cantik. Tapi mungkin mereka cantik, tapi mungkin banyak yang lebih cantik. Nah, mereka nih the whole package tuh menarik. Menurut lo ya? Konsepnya sih. Menurut lo konsepnya bagus. Konsepnya bagus. Lu tadi barusan cerita sama gue soal netizen Korea yang begitu jahat. Oh iya. Berarti netizen kita nggak ada apa-apanya dong. Jauh. Tapi memang kita Kita juga jahat. mengarah ke sana sih kayaknya. Nggak soalnya netizen kita kan tai juga nyet. Mas gue lu ngerti nggak sih? Iya, Salah dikit iya, salah banget. iya, tapi- meleset ngomong dikit ntar kayak lu. Iya dong. Kita juga Iya, ada iya. kesamaan Iya, dong. iya, iya, benar. Tapi menurut lu mereka lebih jahat Korea? Lebih teliti mungkin ya. Lebih teliti. Kenapa? Lu memahami netizennya juga ya? Iya, Bukan karena- cuma artisnya. Karena kan ibaratnya kayak mereka tuh punya kayak dispatch gitu tuh, Oke. paparazzi gitu, Pak. Jadi Lu apa lah anjing? jadi paparazzinya tuh benar-benar udah kayak bebas aja lo mau fotoin lo Iya, mau iya, masuk ke klub gitu. Besok sih beritanya udah rame gitu. Karena gitu. idol tuh sebagian besar ya dituntut untuk berperilaku baik. Oke. Gitu. Ketika ada
satu perilaku yang dianggap kurang baik, itu akan jadi masalah. Masalah banget. Tapi menurut gue positifnya Korea apa sih yang harus kita contoh? Tadi kan lu kan menggebar-gebu kayak, lu tau gak sih ada pulau ini gitu. Menurut lu yang harus kita contoh dari industri Korea? Karena gak bisa dipungkiri nih, suka gak suka, Korea mendunia besar. Betul. Menurut lu apa sih kelemahan kita? As an industri aja deh. Gue sih berharapnya pemerintah sesupport itu sama industri kreatif ya. Yes. Ini mungkin Berarti menurut lu masih kurang support? bisa jauh lebih mendukung sih menurut Oke. Iya, sekarang udah jauh lebih baik dibandingin waktu gue kecil. Karena waktu gue kecil dulu, gue juga nggak aware sama yang namanya royalti, bla bla bla. Oke. Sekarang pencipta lagu bisa hidup dari karyanya gitu lah ya. Emang pas lu kecil lu nggak dapet royalti apapun? Enggak apa? Masa sih? Enggak. Gue orang Surabaya, nyokap bokap gue orang Salon, nggak paham sama gitu-gitu. Mungkin ada ya, tapi soal rambut lu paham dong. Loh, jangankan itu, eyeshadow. Gue paham nomor berapa yang bagus. Oh gitu? Iya. Pada waktu lu kecil lu tidak mempertanyakan mana royalti? Enggak sih, enggak kepikiran murni karena gue suka banget lagu ini. Jadi waktu gue kecil tuh gue manggung, selesai manggung gue nggak pernah. Because you love it ya, lu suka rasanya. Iya, gue paham. Gue nggak pernah nanya, ini tadi dibayar berapa gitu, nggak pernah. Nggak pernah. Karena selain nggak ngerti, gue juga seneng aja gitu. Iya, lu seneng lakuinnya ya. Iya. Jadi turun panggung tuh gue kayak dapet energi. Ya lo ngerasain lah sebagai musisi panggung, lo ngerasain ketika orang nyanyi lagu lo. Iya. Mereka fokus ngelihat ke lo dan mereka happy pulang dari itu tuh nggak ada yang ngalahin. Itu nggak ada yang ngalahin sih, the best. Tapi balik ke pertanyaannya, menurut lo apa yang masih kita kurang dan kalah dari Korea? Satu, pemerintahnya gue berharap bisa lebih support lagi. Yes. Kedua, hard work-nya sih mereka ya kayaknya. Oh, mereka hard work menurut lo ya? Iya. Oke, lu ceritain tadi ya, mereka tuh sebenarnya lebih ke mesin ya. Iya. Kenapa? Makanya dicapnya kayak seolah-olah mereka tuh fabricated gitu. Padahal fabricated. Gue nggak bilang gitu sih. Iya. Tapi maksud gue, mereka tuh saking bagusnya pembinaannya. Yes. Sehingga mereka Pembinaannya. Okay. Sehingga mereka tuh bisa memunculkan seorang idol yang bisa hampir mendekati kesempurnaan tanpa perlu kayak Hollywood gitu. Hollywood kan mungkin ya emang dia udah suka nyanyi bla bla bla. Ini kan kalau idol K-pop tuh lo di train nari, di train nyanyi, di train apa. Itu udah harus bisa dong ya. Itu dilatih supaya lo bisa gitu. Oh, itu dilatih walaupun pada akhirnya ketika lo jadi girl band atau boy band ada posisinya. Misalnya, Onat bisanya nyanyi, nggak bisa ngedance. Ya udah lo jadi main vokal aja. Oke. Tapi lu tuh tahu dari mana sih hal-hal ini? Lu ngikutin segitunya? Mungkin, Pak. Karena lu kena ya, berarti lu kena dongnya. Kena sih itu. Lu kena sih. Dalam lu. Sampai lu tahu loh dia tuh well trained, lu nggak bisa ngedance gitu. Iya, karena posisinya tuh memang diumumkan. Oh, diumumkan. Oh, ini tuh bukan sebuah rahasia. Bukan. Everybody know it. Iya. Emang iya ya? Iya. Misalnya di Blackpink. Anjing. Rappernya kan sudah jelas Jennie, dancernya Lisa. Tapi Lisa juga bisa nge-rap. Walaupun dia ngedance gitu. Oke. Udah dibagi. Iya, vokalnya si Rose gitu. Jadi itu udah ada posisinya masing-masing. Oke. Lo nggak harus bisa jago semua, tapi at least lo bisa semua gitu. Oke. Itu yang menurut lu kita harus ada ikutannya lah ya. Iya, hard work-nya sih, bahwa nggak ada kata nggak bisa, gue percaya itu. Oke, lo percaya itu dong? Gue percaya itu. Karena lo tau dong nggak sih, menurut gue di Indo juga banyak talent-talent yang menurut lu gila banget. Banyak banget. Even tuh indie, komersil atau banyak kan? Banyak banget. Tapi tidak sebersinar itu ya. Iya, ya mulai sih sekarang kayak kita bisa ngelihat Rich Brian, ada Nicky juga. Tapi Nicky Tirta bukan sih, Pak? Bukan, Pak. Bukan, ya, sorry. Bukan. Saya kira Nicky. Tapi Bapak tahu Nicky Tirta? Tahu Nicky Tirta. Rambutnya bagus kan? Temen siaran saya dulu. Iya. Berarti udah banyak juga kita yang go internasional dong ya? Udah, tapi kan jumlahnya sedikit. Iya, dibandingkan dengan bakat yang tersedia masih kurang jauh banget. Oke. Jadi ngomong-ngomong soal Korea, gue pingin lu bantuin gue. Aduh, gue tahu nih kayak kemana nih. Buat shout. Apa tadi kata nama lu? Vincent. Dia siapa Vincent, Pak? Enggak ada. Bukan. Iya, oke. Vincent. Jadi Vincent ini buat yang belum tahu, kalau di K-pop itu biasanya ada lagu yang ketika idolnya perform, fansnya tuh kayak nyautin untuk ngasih semangat atau seru-seruan bareng gitu. Itu namanya Vincent. Berarti Yell, betul. Itu setiap si artisnya nyanyi, si fansnya Vincent. Iya, begitu. Itu dia bisa Vincent tahu dari mana? Jadi biasanya ada kayak press release-nya gitu. Oh gitu. Oh, iya. Berarti udah well planned lagi yang sudah direncanakan. Jangankan itu. Apa lagi? Oh, Anda emang Korea. Saya pernah Anda jadi duta besar aja di Korea dia, Pak. Kan kalau setiap grup itu di Korea punya light stick. Oke, tahu gua. Kan? Oh, nyala. Itu misalnya grup lo nih gitu ya. Itu light stick-nya beda sama grup lain. Itu sudah keharusan. Iya, kalau lo fans, lo biasanya akan membeli yang officialnya itu. Oke, asik. Jadi itu ada baterainya, bahkan ada bluetoothnya. Oke. Bapak tahu banget pakai bluetooth. Saya punya.
Harganya mahal Pak, 500 sampai sejutaan. Dan Anda beli? Saya beli 2. Oke. Iya. Big Bang sama Twice. Blackpink yang 3. Anjing. Nah, karena ada Bluetooth-nya, Yes. Bapak pernah lihat konser Coldplay nggak yang gelangnya nyala? Nyala semua. Tahu-tahu Itu gua. kayak gitu, Pak. Berarti Coldplay jangan penggemar Korea juga lagi. Itu cuman Coldplay gelang. Iya. Kalau ini light stick. Ini light stick. Jadi warnanya tuh bisa tribun ini biru, tribun sono hijau, tribun ini kuning gitu. Oh, itu direncanakan. Dikoreografikan. Oh, itu koreografi. Iya, jadi lebih begitu. dong. Misalnya nih, go, Nene, go gitu. Nah, Hmm. nyalanya tuh sama pap gitu. Anjir. Makanya merinding kalau di kuburan. Bener kan? Saya lagi nyari Iya, mana iya. punchline-nya ya. Iya, Oh iya, iya. iya. Oh gitu. Gitu, Pak. Kurang saya merinding. Kurang ya, sorry. Kurang. Oh gitu. Enggak, tapi Bapak berarti kekoreaan sekali ya. Enggak sih, banyak yang lebih Korea. Banyak, Pak. Tapi Bapak salah satunya. Iya. Saya belajar dari mereka. Oke, tuh lu tadi ngasih gue band-band indie Korea pun banyak ya. Iya, Maksud, tadi gua kasih Gue tahu. tadi kaget lah, gue kira Korea itu ya cowok, ganteng, putih, idola wanita. Ternyata enggak juga ya. Gue merasa tugas gue sebagai fans K-pop adalah menjelaskan bahwa Korea nggak gitu itu aja. Makanya gue tadi kaget, ternyata juga mereka punya produk band. Iya, mereka punya band Oh, ini pop. promosikan lagi ya? Iya. Band pop ada. Oke. Bahkan band popangnya ada, Pak. Ah, bohong. Oh, Serius. Bapak kan popang banget, sempat punya band kan? Ding 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 ding. Ada, Pak. Ada. Mas Ada. jalan. Masih kalau nggak pandemi. Kehilangan berapa panggung ini saya. Iya. 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 Pak, berarti gue lupa nanya, berarti tuh lu tuh lately tuh lu ngapain sih? Kalau orang ketemu Joshua sekarang nih ya, apa sih yang lo harapkan? Gue tuh Joshua yang ini lo sekarang, nyet. Gue tuh Joshua yang collab sama Onat. Udah kegiatan gue ini aja nih. Sumpah lu. Enggak lah, beberapa kali syuting. Cuma maksudnya Lu kan main film Yo West Band 1 iya, 2 3. iya. Tapi Yo West Band aja udah. Yowis Band, terus udah gitu, enggak, dia setelah itu kan gue main web series juga. Oh, lu main web series. Oke. Kan gue sebel kalau dibilang, Joshua nih sekarang udah nggak pernah nongol di TV. Ih, banyak pasti ngomong gitu dong. Maaf, Anda masih nonton TV nggak? Iya. Iya, karena emang saya nggak banyak di TV. Iya. Gue lebih aktif kayak di MLI, terus MLI. Belakangan ini gue aktif di film dan series yang tayangnya di OTT kayak platform-platform nonton digital. Iya. Oh, berarti itulah Duitnya Joshua. juga nggak kalah enak soalnya. Iya. Kalau nggak enak nggak usah itu cuiting dong, Oh, Pak. oh, Iya kan. bener. Berarti lu tuh Jos. Berarti US Band tuh 1 2 3. Iya. Yang ketiga lu bilang kemarin ketunda. Tunda Pak, baru syuting 3 hari. Kenapa? Iya gara-gara pandemi ini ya. Koronce. Oh, koronce emang fuck lah ya. Koronce fuck banget. Fuck. Berarti kegiatan lu selain digital, main film, nyanyi udah enggak at all. Nyanyi sama band gue aja paling. Yang lu bilang tadi, Iya. Yo West Band. Yowis Band juga. Jadi US Band itu film juga, Film. band juga. Butuh duit. Manggung. Tapi rame nggak pas lu manggung? Oh, rame Pak, rame banget. Rame. Kan ada Bayu Skak. Nah, Bayu Skak nih kayak junjungan orang Jawa Timur. Bayu Skak Jawa yang Tengah. main si Yo West Band. Oh, gua tahu. Iya. Vokalisnya. Oke. Yang main gitar lu. Yang main gitar gua, dia main bass. Lu jago nggak main gitar? Wah. Biasa sih. Kayak Josephat Clemens. Muter dong ya kan? Iya kan? Just thank you banget ya. Terima Sekarang kasih. saatnya lu buat shout lagu apa tuh? Fanchan. Fanchan ya? Iya. Oke. Just saatnya lu buat apa tuh Fanchan ya. Fanchan rompis. Gua coba. Masih aja Fanchan Rompis. Oke. Lu coba ya. Oke. Leon. Semesta bersabda. Terlena. Dalam jiwa enggak ya? Oh, jangan. Harus ada selanya. Oke. Selah tuh pelawak bukan sih selah? Sule. Oh, Sule. Ya. Bagus. Biasanya ketika ref gue akan sebutkan sorak-sorai untuk bandnya. Oke. Ini mau ref ya. Oke. L-Y-O-N. Liang. Bagus. Emang harus disautin? Oh, harus sautin ya? Iya. Anak Okin Rudai. Yeay. Bagus. Aduh, berasa senam deh. Iya ya. Hang Boke. Kim Jong Un. Kenapa Kim Jong Un lu kasih Fanchan? Enggak ya. Lucu juga sih. Ya, Kalau oke. kalau Kim Jong Un lagi mau pidato, Ya kita kan? kasih Fanchan lucu juga. Lucu dong. Cuma lu ditembak. Serem ya. Serem juga. Oh, itu yang namanya fanchan. Begitu kurang lebih. Oke, berarti hampir semua orang Korea atau artis Korea Aha. itu melakukan hal itu. Iya. Jadi saat dia konser, Mm-mm. kan penontonnya bayar. Bayar. Tapi ada tugasnya. Suruh nyorakin. Oh, Gitu. kalau nggak sorak di strap nggak? Malah refund. Suruh pulang. Oh gitu. Iya, Pak. Oke, Gitu. coba lu cerita dikit deh pengalaman lu pas lu nonton Korea, lu juga disuruh.
Enggak, kalau kita tuh biasanya emang udah pengen datang tuh emang udah pengen fanchan bareng. Oh, itu yang diincer, Itu yang fanchannya. diincer. Cuman lu bisa fanchanin lagu Biarlah nggak? Wah, bisa. Oh my god. Bisa. Lu kan punya diobok-obok. Gue Iya. juga punya nih yang gue bang. Gua tahu. Pasti setiap orang yang ketemu lu, oh ini Biarlah. Iya sama. Biarlah tuh tahun berapa ya rilis? 2009, 10. Dia mau kepuk 97. Bayangin sejauh apa perjalanan gua untuk bisa pura-pura ketawa ketika ada bapak-bapak pura-pura ngejokes dan gua harus bilang, "Ha, bapak bisa aja lucu banget." Gue juga capek banget. Capek Ini banget. Biarlah. Apa jokes paling sering? Ya itu. Yang nyanyi Biarlah ya gitu. What the fuck? Udah dong, udah hampir 7 tahun Iya. gitu. Tapi nggak hilang. Nggak hilang ya? Makanya gue pas bintang tamu gue senang banget. Gue mau nanya apa rasanya. Apalagi lu udah duluan kan. Gue juga nyet. Ini orang yang killing me itu ya. Udah lama nyet, udah lama nyet. Enggak, maksud gue gini loh. Orang tuh banyak yang menyangka ketika gue nggak mau dihubung-hubungkan dengan lagu lama, artinya gue sebel sama lagu itu. Enggak sebel. Bukan sebel, lebih ke benci. Lebih ke udah kali gitu ya. Iya, maksud gue lagu itu sudah membawa banyak rezeki buat Banget, gue. Bener, banget, Biarlah banget. juga dong. Banget. Tapi udah dong, punya Udah lagu dong. baru loh. Iya. Gitu. Apalagi lu ya. Apalagi gua, Lu memutuskan untuk berhenti nyanyi dan diobok-obok. Jadi Biarlah orang ada royaltinya dong. ada lagi. Ada bokap enggak? Tapi saya juga tidak banyak. Saya juga bego kalau Masa saya. sih? Kan begitu mau jadi artis udah seneng. Oh, Ngeband nih masuk TV gitu. masuk TV, ya bener. Jadi bener kata lu nggak fokus di situnya. Karena gue suka Happy-nya. happy. Oke, promo ayo jalan aja nih nggak usah dibayar. Dan kita jadi nggak ngerasa beban nggak sih? Gue sih Kalau iya. kayak gitu, ya kan? Gue sih iya. Jadi Gue kalau ada orang, lu mah rugi lu nggak dapetin, enggak lagi. Oke. Gue happy dan kita jadi grow up tau nggak lo? berapa banyak musisi yang ketika dia dapat fame, dapat uang justru tambah stres? Iya, Ya kan? setuju kan. Dan Walaupun untuk- kalau nggak ada uang stres juga sih. Stres juga. Kalau tau royaltinya berapa M ya harusnya kasih kita dikit lah. Iyalah ya. Iya dong. Gue nggak ngitung sih waktu itu ya. Oh kalau lu sih udah pasti gunung lah nyet. Nah, karena saat itu juga nggak ada RBT, Pak. Yes. Digital juga nggak ada. Jadi orang benar-benar murni fisik. Oke, Gitu. tapi fisiknya juga gila, Gila dong. juga, dan bajakan saat itu kan nggak jelas juga mau Iya. ngitung gimana gitu. Iya. Dan lu nggak pernah merasa kecewa soal itu lah ya? Nggak pernah sih gue. Lu Gua suka, lu jalanin. Ditanya nyesel apa enggak? Enggak ya? Nggak nyesel. Lebih ke bete ya? Iya, nggak nyesel, tapi kalau ada ya bagus. Iya. Nah, kita balik ke fanchan. Oke, balik ke fanchan ya. Fanchannya Biarlah. Oke, Ya. gue masih belum ada bayangan sih, tapi mari gue samber-samber. Gue boleh sambil ngerekam? Oh, boleh dong. ya? Lu samber ya? Gue samber ya. Tapi jangan kesamber petir, Pak. Aduh. Udah mulai kali lucu Halilintar ya? Udah mulai sore ya. Iya. Tapi rambutnya nggak warna-warni kali ini. Faktor ini kali ya. ST. ST ya. Oke. Saya nyanyikan ya. Iya. Oke. Dari ini aja biar Dari ref ya? bukan dari sebelum ref. Terbuang sia-sia. Oh, oke? terbuat oke. Diri. Ya dari rap anjing. Enggak, dari sebelum ref kan. Sebelum ref Ref ini- kan langsung dirimu Oke, itu. sebelum rap yang mana? Yang terbuang sia-sia itu. Apa sih liriknya? Ya itu di rap ya. Dirimu di hatiku sudah terlalu lama dan biarlah ku Oh iya. Sebelumnya apa sih? Sebelumnya terbuang sia-sia, Pak. Ntar, Bapak nyanyinya dari ntar. semuanya Ah, terbuang, iya. ya? Malah tawan gue. Oke. Bapak fanchanin ya. Iya, saya pengen Oke, cari. awas loh, Pak. Yuk. Onadio Leonardo, Yes. let's go. Semuanya tak tak berguna. Tak berguna. Terbuang sia-sia. Onar. Dirimu Siapa? di hatiku Ayo. sudah terlalu lama. Terus. Dan biarlah ku Biarlah. mencoba Untuk apa? untuk tinggalkan semua. Bagus. Mama. Kurang onat nyanyinya. Onat tuh gini. Semuanya tak berguna. Anyway, thank you. Thank you banget. Seru Thank you banget ya. Seru banget. So, sampai ketemu lagi guys. Terima kasih.